Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tegar Victor Pratama Tonang dari kelas E Indralaya dengan NIM 070111 8232 8152. Di sini saya akan membahas tentang kasus Jessica Kumala Wongso berkaitan dengan tugas dari sistem hukum Indonesia. Langsung saja kita mulai. Jessica Kumala Wongso adalah terdakwa dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang terjadi pada 6 Januari 2016 di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta. Mirna meninggal setelah meminum Vietnamese Ice Coffee yang diduga telah dicampur dengan racun cyanida. Kasus ini menarik perhatian publik karena yang pertama itu Jessica dan Mirna itu adalah teman kuliah di Australia. Yang kedua itu motif pembunuhan yang tidak jelas. Ketiga, proses persidangan yang disiarkan langsung di TV. Dan yang terakhir itu bukti-bukti yang bersifat sirkumstansial. Oke, di sini saya akan membahas kasus ini dengan analisis 5W+1H. Yang pertama itu what atau apa. Kasus pembunuhan dengan cara meracuni menggunakan cyanida yang dicampurkan ke dalam Vietnamese Ice Coffee. Yang kedua itu korban meninggal setelah meminum kopi tersebut di Olivier Cafe, Grand Indonesia. Yang kedua itu who atau siapa. Terdakwanya yaitu Jessica Kumala Wongso berusia 27 tahun dan korbannya Wayan Mirna Salihin berusia 27 tahun juga. Keduanya adalah teman kuliah di Billy Blue College of Design di Sydney. Yang ketiga itu when atau kapan. Yang pertama itu kejadiannya terjadi pada 6 Januari 2016. Kedua, putusan dijatuhkan pada 27 Oktober 2016. Yang keempat itu where atau di mana tempat kejadiannya, yaitu di Olivier Cafe, Grand Indonesia Shopping Town, Jakarta. Dan yang terakhir itu why atau mengapa. Yang pertama di sini motif dendam pribadi karena Mirna yang dianggap ikut campur dalam hubungan Jessica dengan mantan kekasihnya, dan Mirna sering menasihati Jessica untuk putus dari kekasihnya yang dianggap toksik. Dan selanjutnya itu how atau bagaimana. Jessica memesan Vietnamese Ice Coffee dan meminta diantarkan ke meja dan memasukkan cyanida ke dalam kopi sebelum Mirna datang. Dan Mirna meminum kopi tersebut dan langsung mengalami kejang-kejang hingga meninggal dunia. Di sini saya akan pertama itu akan membahas analisis putusannya dulu. Dengan Jessica dijatuhi hukuman 27 tahun penjara. 20 tahun penjara. Dan barang-barang bukti yang ditemukan, yang pertama itu CCTV yang menunjukkan gerak-gerik mencurigakan Jessica. Yang kedua, tas berisi 3 buah botol NS atau sodium atau natrium cyanida. Yang ketiga itu bekas sedotan dan gelas yang mengandung cyanida. Keempat, hasil otopsi yang menunjukkan adanya cyanida dalam tubuh korban. Adapun saksi-saksi di sini yaitu yang pertama pegawai kafe yang melayani pesanan, yang kedua teman-teman korban yang hadir saat kejadian, yang ketiga saksi ahli toksikologi dan forensik. Keempat, saksi dari Australia terkait latar belakang hubungan terdakwa korban. Menurut analisis saya, putusan hakim di sini sudah tepat dikarenakan bukti-bukti yang kuat seperti rekaman CCTV yang menunjukkan Jessica menutup gelas dengan tas, dan kedua itu ditemukan cyanida dalam tubuh korban, kesaksian yang bersesuaian dari berbagai saksi. Yang kedua itu unsur-unsur pidananya terpenuhi. Indikator-indikator yang mendukung hal ini adalah yang pertama adanya kesengajaan, kedua perencanaan yang matang, dan terakhir itu mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Yang ketiga di sini motifnya jelas, terbukti adanya dendam pribadi dan riwayat hubungan yang bermasalah, dan juga pembuktian yang sistematis. Rangkaian kejadian dapat direkonstruksi dengan jelas dan didukung oleh keterangan ahli forensik dan toksikologi. Jadi kesimpulannya di sini, meskipun pembuktian bersifat tidak langsung, namun rangkaian bukti dan kesaksian membentuk konstruksi yang kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dan hukuman 20 tahun penjara juga sesuai dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang ancaman maksimalnya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.